Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, pembahasan kita pada risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kita sudah sampai pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa minal imani billahi, dan termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Termasuk iman kepada Allah adalah iman terhadap sifat-sifat yang Allah telah sebutkan bagi dirinya sendiri di dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Quran. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan beriman terhadap sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan, tentu di dalam hadis yang sahih, min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif. Nanti kita akan uraikan ini satu persatu ya, insyaallah. Wala ta'tilin, tanpa ta'til. Ta'til itu secara bahasanya dikosongkan, dihilangkan, artinya nggak diakui maknanya. Kalau tahrif itu artinya disimpangkan maknanya. Wa min ghairi takyifin, tidak ditakyif, ditanya bagaimana, seperti apa. Wala tamthilin, dan juga tidak ditamthil, yaitu menyamakan yang selain Allah dengan Allah Rabbul Alamin. Ini kaidah ya. Jadi setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa iman itu ya iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, para utusan, iman kepada hari akhir, dan kepada takdir sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulai masuk ke dalam perincian iman kepada Allah pada bab sifat.
Adapun masalah rububiyah, masalah uluhiyah itu tidak diuraikan memang secara detail dan terperinci dalam risalah ini. Tetapi tentu di dalam kitab-kitab lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan. Tetapi untuk risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, ketika membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk pada perincian, yaitu mengimani seluruh sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Tidak ditahrif, tidak dita'til, tidak takyif, dan juga tidak tamtsil. Nah, perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menjadi satu kaidah. Menjadi satu kaidah di dalam bab sifat, bahwa kita wajib menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran dan yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Maka Al-Imam, dan ini persis nas seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad. Jadi apa yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah Aqidah Wasithiyah ini persis seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, yang dimana Imam Ahmad berkata, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang telah Allah sebutkan dari berupa sifat untuk dirinya sendiri atau yang telah disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ahmad bagian akhirnya, la yutajawazul Qur'an wal hadits. Tidak boleh dilampaui Al-Quran dan hadis yang sahih dalam masalah ini, tidak boleh. Dan tidak ada kerancuan. Ya, tidak ada kerancuan. Artinya kerancuan itu tidak ada yang namanya bab sifat-sifat Allah dalam Al-Quran hadis itu, tidak ada yang samar-samar, tidak ada. Jelas. Bahkan termasuk muhkamat. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat Allah itu masuk ke dalam ayat-ayat apa? Muhkamat. Jelas maknanya. Tidak masuk ke dalam ayat-ayat mutasyabihat seperti persangkaan sebagian orang. Ya, jadi ada sebagian orang yang mengatakan atau mengasumsikan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sebagian sifat Allah atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang sebagian sifat Allah itu dianggap ayat mutasyabihat. Sebagian orang menganggap begitu. Sehingga akhirnya kemudian karena mereka menganggap itu ayat mutasyabihat, maka akhirnya mereka melakukan, sebenarnya bukan takwil, yang benar itu tahrif. Tahrif itu maknanya dirubah, diganti. Mestinya misalnya wajah ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu, wajah. Sebutnya wajah, ayatnya butuh wajah. Nah, menurut dia ini mutasyabihat. Menurut sebagian orang itu ayat adalah ayat apa? Mutasyabihat. Kenapa dia bilang mutasyabihat? Karena kalau diartikan wajah nanti ada keserupaan dengan makhluk. Oleh karena itulah ayat ini dianggap sebagai, ini salah satu contoh saja ya, ini dianggap sebagai ayat mutasyabihat. Maka kemudian akhirnya mereka pun karena sudah menganggap ayat ini mutasyabihat, ya harus ditakwil. Artinya dipindahkan, dibelokkan. Arti yang sebenarnya wajah, lalu kemudian diganti dengan zatnya Allah. Akhirnya kemudian belok, ini maknanya belok. Jadi kalau ditanya orang itu dia nggak akan berani jawab. Jadi tanya padanya, Allah punya wajah, dia nggak berani jawab iya. Gak berani dia.
Atau ditanya Allah punya tangan, dia nggak berani jawab. Akan dia berani jawab. Karena menurut dia ayat-ayat yang menyebutkan tangan Allah, yadullah fawqa aydihim, wajah Allah, itu mutasyabihat menurut dia. Sehingga metode yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat mutasyabihat adalah membelokkan maknanya. Maka kalau ditanya itu tidak berani langsung dia jawab. Punya wajah? Enggak, dia nggak jawab. Ya jangan dong, jangan diartikan wajah dong. Allah punya tangan, jangan dong, jangan diartikan Allah punya tangan dong. Dia nggak berani, karena menurut dia mutasyabihat, samar bahwa ada keserupaan dengan makhluk menurut dia. Maka akhirnya kaidah yang digunakan ya dibelokkan artinya. Itu maksudnya tahrif itu. Dibelokkan artinya. Wajah misalnya diartikan zatnya Allah, kekal zatnya Allah, bukan wajah. Tangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu kekuasaan Allah maksudnya. Nanti juga seperti itulah kaidah yang dia lakukan terhadap hadis-hadis yang sahih juga. Ya, itu juga yang dilakukan pada hadis-hadis yang sahih, tahrif. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan tahriful makna. Tahrif makna, menyimpangkan maknanya, membelokkan maknanya. Redaksinya sama, wajah, tangan, sama secara redaksional, tetapi makna dia belokkan. Nah, itu berangkat dari satu konsep. Ini awal mula dulu, bahwa ayat-ayat, sebagian ayat-ayat atau hadis-hadis sifat menurut sebagian orang itu mutasyabihat. Konsep awalnya itu. Padahal para ulama terdahulu nggak ada yang menyebut itu sebagai ayat mutasyabihat, tidak ada. Ayatul sifat itu tidak ada yang mutasyabihat, muhkamat. Sekarang kita sama-sama pahami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang misalnya bab syariat atau bab fikih misalnya. Waris, pembagian apa? Waris, detail rinci. Kalau kita ditanya, mana yang lebih utama untuk dijelaskan secara detail dan terperinci? Sifat Allah atau pembagian waris? Sifat Allah. Mestinya kan begitu ya. Karena bicara tentang sifat Allah, maka berarti bicara iman kepada Allah. Berarti bicara tentang tauhid. Nah, kalau ayat tentang waris aja detail rinci dan muhkamat, ayat-ayatnya apa? Muhkamat, jelas terang, setengah, seperempat, seperdelapan, jelas terang, itu muhkamat. Para usuliyun, para ulama ahli usul fiqh mengatakan itu ayat-ayat muhkamat, jelas, bahkan nas. Nas, istilah nas itu maknanya nggak bisa belok ke kanan, nggak bisa belok ke kiri, udah memang begitu maknanya, nasan. Lalu bagaimana mungkin kemudian ayat-ayat tentang sifat Allah disebut mutasyabihat, yang samar-samar? Maka Imam Ahmad katakan la yutajawazul Quran wal hadis. Al-Quran hadis tidak boleh dilampaui dalam masalah ini. Dan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun menegaskan, man ta'ammala nususal kitab was sunnati wajadaha fi ghayatil ihkami wal itqani. Siapa orang yang merenungi betul-betul nas dari Al-Quran, dari sunnah, dia akan mendapati bahwa nas-nas tersebut betul-betul ihkam, muhkamat, itqan, jelas, terang, detail, rinci. Wa annaha mustamilatun ala taqdisi lillahi an kulli naqsin, dan setiap nas itu secara otomatis mengandung pensucian Allah dari segala kekurangan, tetapi juga wal izbat li kulli kamal,
menetapkan kesempurnaan. Diperhatikan ya. Jadi kaidah yang pertama yang mereka keliru, mereka mengatakan ayat ini apa? Mutasyabihat. Sebenarnya ayat ini apa? Muhkamat. Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jelaskan, setiap ayat yang menjelaskan tentang sifat mengandung dua makna sekaligus. Automatically mengandung dua makna sekaligus. Makna yang pertama adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan. Yang kedua, menetapkan seluruh kesempurnaan. Gimana nih nerapinnya? Cara nerapinnya gimana ini? Cara menerapkannya sederhana. Kalau tadi mereka menganggap ayat itu mutasyabihat, maka mereka berangkat dari satu pemikiran. Kalau ini diartikan sebagaimana adanya, nanti ada keserupaan dengan apa? Itu mereka kaidahnya begitu. Dan ini kaidah sangat isa'atu dhanni billah, sangat suudzon kepada Allah. Kok bisa begitu? Sekarang yang menurunkan firman Allah itu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang mengatakan ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Lalu dia tuduh ayat ini mengandung keserupaan dengan makhluk. Itu sama saja dia menuduh Allah telah mensifati dirinya sendiri dengan sifat yang mengesankan keserupaan dengan makhluk. Mungkin apa enggak ini? Mungkin enggak Allah sifati dirinya sendiri bahwa dirinya memiliki sifat yang serupa dengan makhluk? Mungkin enggak itu? Nah, mungkin toh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang firmankan sendiri di surat Asy-Syura ayat ke-11 ya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada sesuatu apapun yang semisal mirip dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah sendiri yang firmankan enggak ada yang sama, tapi di tempat lain Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti ayat yang ini nih menyebutkan wajah mengandung dua hal sekaligus. Yang pertama, menghilangkan atau mensucikan Allah dari segala kekurangan. Berarti wajahnya Allah pasti nggak serupa dengan makhluk. Tuh itu maksudnya. Nggak seperti yang Anda bayangkan sehingga jadinya ayatnya malah jadi mutasyabihat. Itu kan karena bayang-bayangan Anda sendiri. Yang kedua, menetapkan seluruh kesempurnaan. Wajahnya Allah pastilah sama Pak, sempurna. Dua sekaligus. Itu rumus tuh. Nah, rumus ini ada yang tahu ini diambil dari mana rumus ini? Mensucikan Allah dari segala kekurangan, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh kesempurnaan. Diambil dari zikir. Diambil dari mana? Dari zikir yang kita baca. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ingat, mensucikan Allah, menetapkan segala kesempurnaan. Subhanallah wa bihamdi. Itu dalam bab nama dan sifat itu. Kalau dalam bab uluhiyah, la ilaha illallah. Dalam bab rububiyah, jangan ada yang tahu. Jangan ada yang tahu. Allah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah atau subhanallah alhamdulillah atau subhanallah bihamdi. Subhanallah walhamdulillah. Ini asma wa sifat. La ilaha illallah uluhiyah. Allahu Akbar. Jadi zikir yang kita baca itu mengandung makna-makna tauhid. Termasuk la haula wala quwwata illa billah rububiyah. Ini kan al-kalimatul arba, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kan 4 kalimat yang utama kan. Nanti di sebagian riwayat ditambahkan jadi 5 dengan la haula
wa la quwwata illa billah. Ini semua maknanya tauhid. Imma al-asma' wa sifat, imma uluhiyah, imma rububiyah. Jadi zikir-zikir yang kita baca ini menuntun kita semuanya kepada tauhid. Maka semua ini kalau dalam bab al-asma' wa sifat, dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka rumusnya kaidahnya subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdih. Subhanallah itu artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, walhamdulillah atau wa bihamdi menetapkan seluruh kesempurnaan. Jadi jangan Anda muncul dalam benak wajah langsung muncul mirip makhluk. Itu dia yang salah. Karena dia tidak startnya dari subhanallah. Kalau berangkat dari subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala keserupaan dengan makhluk, wajah pasti tidak sama dengan makhluk. Wa bihamdih walhamdulillah, pasti ini wajahnya penuh kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, kebesaran. Dzul jalali wal ikram. Di ayat itu sudah disebut itu. Ini satu contoh aja. Satu contoh bagaimana menerapkan kaidah. Jadi gampangnya kalau mau nginget-nginget kaidah dalam bab al-asma wa sifat, subhanallah bihamdih atau subhanallah alhamdulillah. Itu kaidah paling gampang itu. Jadi ternyata zikir yang kita baca ini itu zikir yang gak pernah lepas dari tauhid, min ma'anid tauhid, makna-makna tauhid. Itu menjadi satu kemuskilan. Orang itu zikir subhanallah, alhamdulillah, atau subhanallah bihamdi, tapi giliran ketemu ayat sifat, wah mirip makhluk ini. Subhanallahnya di mana dia pakai? Subhanallahnya kemana dia amalkan? Tuh. Maka ini luar biasa, ini ilmu luar biasa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih, nas menjelaskan tentang sifat, pasti mengandung dua makna langsung sekaligus, tidak boleh dipisahin. Subhanallah alhamdulillah tidak boleh dipisahkan. Subhanallah bihamdi jangan dipisahkan. Makanya oleh karena itu di sebagian zikir bukan subhanallah alhamdulillah, tapi subhanallah wa bihamdi, yang artinya langsung aku sucikan Allah seraya, otomatis bersamaan gitu, seraya memuji Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Malah nggak pakai wawu lagi, bukan subhanallah bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbik. Sucikan seraya, pakai ba, bukan wawu. Jadi sucikan dan pujilah, bukan begitu. Sucikan Allah seraya memujinya. Jadi mensucikan Allah dengan memuji Allah itu jadi satu. Kapan Anda memuji Allah, pasti di dalamnya harus ada pensucian. Kapan Anda mensucikan Allah, harus di dalamnya ada pujian. Kapan kita mensucikan Allah dari segala kekurangan, berarti harus menetapkan segala kesempurnaan. Timpang salah satunya, kalau timpang salah satunya hanya subhanallah saja, tidak wa bihamdi, Anda akan menjadi mu'attilah. Nanti kita jelasin sedikit-sedikit aja. Yang penting kajian hari ini, yang penting istilahnya paham. Itu dulu poin penting. Istilahnya tidak paham, berat lanjut. Pokoknya istilah-istilah yang tadi kita sudah sebutkan, ada tahrif, ada ta'til, ada takyif, ada tamtsil, itu paham. Paham, insya Allah selanjutnya bisa. Kapan ini tidak paham, selanjutnya berat. Orang dia ingin mensucikan Allah, tetapi tidak bersamaan dengan itu menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang terjadi dia pasti akan menjadi mu'attilah atau bahasa lainnya ta'til. Apa itu? Pasti dia menolak nama dan sifat. Itu namanya mu'attilah, menolak nama dan sifat. Dari kata-kata apola yang berarti mengosongkan. Jadi Allah dikosongkan dari nama dan sifat. Ini madhabnya Jahmiyah, dan mereka bertingkat-tingkat satu dengan yang lain.
Ada yang menetapkan nama, ada yang menolak nama dan sifat, ada yang menolak sifat saja tapi menetapkan nama, ada yang menerima sebagian sifat, menolak sebagian yang lain. Para ulama dulu menyamakan semuanya disebut Jahmiyah, dianggap sebagai pengikutnya tokoh mereka yang namanya Jahm bin Safwan. Alasannya apa? Mensucikan Allah. Kalau Allah punya nama, kata Jahmiyah yang menolak nama dan sifat, kalau Allah punya nama, kalau Allah punya sifat, berarti Allah mirip makhluk. Karena makhluk punya nama dan punya sifat juga, lalu kemudian Allah punya nama, punya sifat juga, menurut Jahmiyah itu mirip makhluk. Makanya nggak boleh Allah punya nama, punya sifat, kata dia. Akhirnya dia ditolak, dikosongkan. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, dengan alasan ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia akhirnya tidak menetapkan sifat-sifat keagungan. Karena apa? Hilang semua, ditolak semua sama dia. Ini Jahmiyah ini dengan berbagai macam tingkatan dan kelompoknya. Karena nanti tingkatan kelompoknya pecah lagi, namanya jadi lain lagi. Makanya dulu tuh Mu'tazilah tuh masuk Jahmiyah. Kemudian Kullabiyah menerima sebagian sifat, menolak sebagian yang lain. Jahmiyah juga. Dulu para ulama pokoknya nyebutin Jahmiyah aja semuanya. Karena mereka adalah orang-orang yang menolak nama ataupun sifat Allah. Alasannya mensucikan Allah. Yang kedua, yang hanya wa bihamdih, nggak pakai subhanallah, nggak pakai apa? Subhanallah wa bihamdih. Ini nanti disebut dengan musyabbihah. Musyabbihah itu apa? Pokoknya dia tetapkan sifat bagi Allah tapi tidak disucikan Allah dari kekurangan. Akhirnya dia katakan sifat Allah seperti makhluk, sama persis. Maka kemudian mereka disebut dengan musyabbihah, atau nama lainnya mumatsilah. Mumatsilah, tamfil. Dan itu yang lebih dipilih oleh para ulama, istilahnya itu mumatsilah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Tamfil. Kalau mujassimah gimana? Ya jisim, tapi itu kurang tepat istilahnya. Mujassimah itu dikata-kata jismun. Jismun itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita jisim, fisik. Fisik. Ini juga sama, ini bagian daripada kerancuan juga itu. Jadi yang awal mulanya dua kelompok besar ini akhirnya kemudian menjadi kayak semacam saling berperang, lalu kemudian masing-masing menguatkan konsepnya sendiri-sendiri. Sampai akhirnya kemudian ada yang mengatakan di antara para ulama, tidaklah dia menolak sifat kecuali pasti menyerupakan dulu. Misalnya gini, tadi Jahmiyah kan menolak nama dan sifat. Apa alasannya? Takut serupa dengan makhluk. Berarti kan nyerupain dulu dia, toh. Dengan sebab dia menyerupakan Allah dengan makhluk, menurut dia loh, dalam pikirannya dia, ya berarti harus ditolak. Seluruhnya total ditolak. Nah, ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah ya subhanallah ya wa bihamdi. Jadi gimana? Wajah ditetapkan, kekurangan-kekurangan serupa makhluk ditolak, wajah tetap ditetapkan sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Wajahnya tetap tidak ditolak, keserupaannya yang ditolak, kekurangan cacat aibnya yang ditolak, kesempurnaannya ditetapkan. Yang satu tolak semuanya, udah nggak ada itu wajah, sifat ini, nama ini, nggak ada. Yang satu wajah ditetapkan tapi dia tidak menolak kekurangan. Yang berarti tidak menolak kekurangan berarti tidak menetapkan kesempurnaan juga. Yang akhirnya dia katakan wajahnya Allah mirip makhluk. Ini yang kayak begini ini dulu zaman para sahabat nggak ada yang begini, nggak ada, nggak rumit mereka. Oh ya terima,
tunduk, berserah diri, habis perkara. Belakangan baru terjadi kayak gitu. Terjadi kerancuan-kerancuan seperti ini. Dulu nggak serumit ini, agama nggak serumit ini dulu ini. Iman kepada Allah Rabbul Alamin dulu nggak serumit ini, Pak. Enggak. Sahabat, oh iya, pasti sesuai dengan keagungan kebesaran Allah, udah selesai urusan. Wajah Allah kami terima ayatnya. Tangan Allah kami terima ayatnya. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, kami terima itu, habis. Selesai, habis perkara. Gak ada yang nanya-nanya kepada Rasul. Gimana Rasul? Kayak apa Rasul? Nanti kalau begini maka begini Rasul. Gak ada. Karena apa? Mindset mereka udah ketanam, udah bagus. Cara berpikir mereka itu sudah bagus. Kenapa? Karena diisi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka gak kenal filsafatnya Plato, Aristoteles, Sokrates. Gak kenal mereka. Gak tahu mereka teori-teori itu, gak ngerti. Yang mereka dengar, Rasul bacakan ayat, Rasul jelaskan, Rasul praktekkan, Rasul amalkan, ngikut mereka. Habis sudah. Giliran belakangannya diterjemahkan di zamannya Harun Ar-Rasyid, buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mulai sebagian orang Islam baca filsafat, udah mulai susah mahamin ayat, susah mahamin hadis, rumit tuh kayaknya. Kenapa? Udah kena konsep itu duluan, bingung akhirnya. Maka Imam Ahmad mengingatkan, la yutajawazul Qur'an wal hadithu. Dalam bab nama sifat Allah tidak boleh Al-Quran dan hadis dilampaui. Bab akidah ini, iman kepada Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, Al-Quran, hadis. Jangan keluar dari itu. Tentu pastinya ijma' lah. Termasuk ijma'nya salaf mesti. Kalau kias nggak ada, ntar kias babnya dalam bab fikih, bukan bab ini. Pakai kias-kias. Ya, kecuali yang dimaksud kias itu pasti Allah lebih sempurna, lebih baik dan lebih utama dari segala apa yang kita bayangkan. Oh ya itu bisa. Kalau mau dimasukkan kias, namanya kias aulawi, yang maknanya pasti Allah lebih dari apa yang kita pikirkan. Sehingga setiap apa yang kita bayangkan tentang sifat Allah, pasti Allah nggak begitu. Wah, nanti kalau Allah di aras berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh, itu kan pikiran dia. Kalau Allah butuh tempat berarti antar Allah dilingkupi aras, seperti orang duduk aja di kursi berarti Allah dilingkupi kursi terbatas jadinya. Mana yang lebih besar, Allah apa aras? Itu kan dia itu. Itu pikirannya dia. Tanya, apa ada ayat Al-Quran yang menjelaskan rentetan-rentetan itu? Rentetan pemikirannya dia itu apa ada ayat bilang begitu? Rentetan pemikirannya itu apa ada hadis yang bilang begitu? Rentetan-rentetannya itu apa ada sahabat yang bilang begitu? Gak ada kan? Jadi itu hipotesa-hipotesa yang muncul karena dia belajar yang lain-lain itu tadi, yang filsafat-filsafat itu tadi. Sehingga lalu kemudian menetapkan bahwa hukum akli, hukum akal itu absolut. Nah, itu yang jadi problem. Rentetan-rentetan pemikirannya itu dalam istilahnya para ulama belakangan namanya ilzamat. Kalau begini maka begini, kalau begini maka itu namanya ilzamat. Tanya ilzamat yang Anda bikin, hipotesa yang Anda bikin itu mana ayat, mana hadisnya? Bagaimana uraiannya? Bagaimana penjelasannya? Itu semua rentetan berpikir. Itu kan tergantung. Orang sudah tertanam pada mindsetnya, cara berpikirnya kayak begitu. Ketemu ayat ya jadi begitu. Wajah. Nah, kalau Allah punya wajah, nanti gimana hidungnya, gimana pipinya, gimana? Wah, berarti mirip makhluk dong. Kalau mirip makhluk ya agak boleh diartiin wajah kalau begitu ya. Itu ayat apa pikiran dia? Pikirannya dia, bukan ayat. Ayat nggak begitu maksudnya. Karena kalau dia mau pahami ayat, nggak pakai rumus rentetan yang telah dia munculkan dalam benaknya. Dia baca ayat lain, dia baca hadis lain,
dikumpulkan sehingga mengarahkan kepada satu kesimpulan dan pemahaman yang benar. Dan antum perlu tahu bahwa syaitan seringkali main dalam pikiran-pikiran kita. Akhirnya muncullah kaidah ayat-ayat sifat mutasyabihat. Muncul kaidah itu. Akhirnya kemudian yang terjadi muncul kaidah. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Itu kaidahnya. Setiap nas yang mengesankan ada keserupaan, tafwid, fawwid. Tafwid itu artinya jangan dikasih arti. Ditetapkan tapi nggak dikasih arti. Wajah apa artinya? Nggak tahu, pokoknya wajah aja. Yad apa artinya? Yad, tangan. Enggak, yad pokoknya. Kagak ada artinya jadinya. Kalau tidak, takwil artinya tahrif. Awilhu aw fawwid. Ditakwil atau ditafwid. Warum tanziha, perhatikan. Niatkan engkau melakukan takwil ataupun tafwid itu, niatkan mensucikan Allah. Tadi metodenya siapa? Hanya mensucikan Allah tapi tidak menetapkan. Ini metodenya siapa tadi? Jahmiyah. Wabihamdihnya enggak nih. Makanya enggak dia tetapkan itu wajah. Dia tolak. Dia ganti maknanya dengan makna yang lain. Ya, jadi yang dimaksud dengan at-tahrif itu tadi adalah merubah makna. Langsung saja kita maknai begitu ya. Di tahrif itu artinya merubah makna. Yang dimaksud tahrif di sini adalah tahrif maknawi, yaitu merubah makna. Jadi lafaz itu mempunyai makna lalu kemudian dibelokkan kepada makna yang lain. Dia belokkan kepada makna yang lain. Ini yang takwil yang tercela, yang tidak boleh. Takwil yang tercela ini tidak boleh. Ini yang disebut dengan tahrif. Emang ada takwil yang boleh? Ya, ada takwil yang boleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menggunakan kata takwil. Ingat, ini saking detailnya dalam bab akidah itu. Itu sampai bahasa yang dipakai saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah ini tidak mau pakai istilah takwil. Karena takwil itu punya makna yang benar, punya makna yang salah, keliru. Jadi masih mungkin begini, masih mungkin begini. Tapi kalau tahrif itu mesti yang keliru. Yaitu dibelokkan maknanya. Kalau takwil, kadang maknanya takwil itu tafsir. Seperti ketika Rasulullah SAW mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul doakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Nah, yang dimaksud ta'wil di dalam hadis Rasul ini adalah tafsir Al-Qur'an, bukan ta'wil yang tahrif. Jelas ya? Bukan takwil yang tahrif, karena yang tahrif itu dibelokin maknanya, dibelokkan maknanya. Nah, metode tahrif ini itu diambilkan dari metode tahrif maknawi ini diambilkan dari metodenya orang-orang Yahudi. Metodenya orang-orang apa? Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mereka punya satu, bahkan itu semenjak zaman Rasul SAW, mereka menggunakan metode tahrif maknawi. Contohnya seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan ra'ina.
Wa qul unzurna, tapi ucapkanlah unzurna. Ini kan ayat ini, jadi ini membicarakan ayat ini tentang perkataannya orang Yahudi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di surat Al-Baqarah ayat 104. Surat Al-Baqarah ayat 104. Ini kita ingin jelaskan bentuk tahrif maknawi di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Wa qul unzurna, dan katakanlah unzurna. Sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ra'ina itu asli maknanya yang dimaksudkan, wahai Rasulullah, perhatikanlah kami. Wahai Rasulullah, perhatikanlah kami. Tetapi kemudian mereka, orang-orang Yahudi, mengatakan ra'ina. Yang dimaksud dengan ra'ina bukan perhatikan. Kalau yang ra'ina dari perhatikan itu dari ra'a, yar'a, atau ra'a, yura'i. Nah, ini dia dimaksudkan dari kata-kata ru'unah. Ru'unah itu ya pandir ya. Jadi dalam bahasa lain bisa dikatakan, wahai Rasulullah, Anda pandir, jadi jadikan kami juga pandir gitu. Bayangkan orang Yahudi. Anda ini pandir, maka jadikanlah juga kami orang-orang yang pandir juga. Jadi ketika kaum muslimin bilang begitu kepada Rasul, kalau Rasulullah jadi tuduh pandir, berarti apa yang disebutkan oleh Rasul, dibacakan oleh Rasul, semuanya kepandiran semua, kebodohan semua. Bayangin. Jadi perkataan ra'ina tadinya maknanya bagus, yaitu perhatikan kami wahai Rasul, awasi kami wahai Rasul, pantau kami wahai Rasul. Mereka malah jadikan Rasul itu seolah-olah bahan cemoohan. Dibelokkan kata itu kepada makna yang lain, maknanya jauh. Makanya kemudian kaum muslimin gak boleh lagi mengatakan kepada Rasulullah SAW ra'ina wa qul unzurna. Pakai bahasa yang tegas saja. Lihat kami. Langsung jelas tegas kan? Kalau yang unzurna dari kata-kata nadhara, yang zuru, unzurna, lihat kami, perhatikan kami Rasul. Giliran yang ra'ina mereka maksudkan dari kata ru'unah. Ru'unah itu tadi kepandiran. Ya. Jadi bisa jadi dimaksudkan itu Rasul adalah ya orang yang pandir itu. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi kepandiran. Bayangkan. Nah, ini namanya tahrif maknawi. Lafadznya sama, lafadznya ditetapkan, maknanya yang diselewengkan, yang disimpangkan, maka disebut tahrif maknawi. Tahrif makna. Maka Imam Ibnu Qayyim katakan ini yang mengatakan bahwa ayat ini kemudian dibelokkan maknanya yang mengikuti metodenya orang Yahudi ini. Itu penjelasannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yaitu tadi makna tahrif. Lalu kemudian selanjutnya ta'til. Jadi tahrif itu maksudnya ya takwil yang tercela itu ya. Lalu kemudian selanjutnya ta'til, yaitu artinya adalah menolak nama ataupun sifat. Dari kata-kata attala yang berarti mengosongkan. Jadi dikosongkan Allah. Nggak boleh ada punya nama, tidak boleh memiliki sifat. Maka akhirnya kemudian tauhid nanti memiliki tauhid dalam masalah nama dan sifat, memiliki versi yang berbeda menurut setiap kelompok golongan. Kalau menurut orang-orang yang ahli tahrif, merubah makna tadi, orang yang menetapkan ayat seperti
mengerti persis maknanya, itu tidak bertauhid. Maka menurut mereka yang tahrif, orang-orang yang mengatakan wajah Allah, tangan Allah, itu kufur. Menurut mereka tidak bertauhid. Karena menurut mereka yang tahrif, itu orang sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka oleh karena itulah al-muharrifun, ahlu tahrif, mereka menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan ahlu sunnah itu mujassimah, ahlu sunnah itu musyabbihah, ahlu sunnah itu mumatsilah, menyamakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah punya fisik. Itu kata ahlu tahrif. Mereka menuduh itu. Adapun ahlu ta'til, Mu'attilah tadi kan yang menolak nama dan sifat. Ini lebih ekstrim lagi. Siapapun yang menetapkan nama dan sifat atau menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian yang lain, menurut Mu'attilah, ahlu tahrif pun sesat juga, bahkan bisa kufur juga. Jadi nanti di dalam Mu'attilah ini kan ada cabang-cabang. Seperti tadi kita sudah katakan, yang menolak nama dan sifat. Ini Jahmiyah yang paling berat atau Mu'attilah yang paling berat. Lalu kemudian menerima nama tapi menolak sifat, Mu'tazilah. Mu'tazilah. Kata Jahmiyah, Mu'tazilah sudah kufur juga karena menerima sifat, menetapkan sifat. Iya. Mu'tazilah sudah kufur juga karena menetapkan nama walaupun dia menolak sifat. Jadi menurut Jahmiyah yang Mu'attilah yang paling ekstrim, Mu'tazilah kufur karena menetapkan nama walaupun tidak menetapkan sifat. Di Mu'tazilah ada contoh lain, Kullabiyah misalnya. Kullabiyah aja Pak ya contohnya. Jangan yang terkenal di Indonesia. Karena kalau pakai nyebut yang terkenal di Indonesia, marah orang Indonesia. Padahal asalnya mirip Kullabiyah. Kullabiyah itu pendirinya adalah Abdullah ibn Kullab. Dia menetapkan awal bulannya 7 sifat. 7 sifat. Ilmu hayat, sama, basar, kalam, qudrat, iradah. Ya, udah kecatat kan ya? 7 sifat doang dia tetapkan oleh Kullabiyah. Ilmu hayat, sama, basar, kalam, qudrat, iradah. 7. Menurut Mu'tazilah, Kullabiyah ini kufur karena menetapkan sebagian sifat. Makanya Kullabiyah disebut oleh sebagian para ulama dengan istilah sifatiyah, menetapkan sebagian sifat. Sama Mu'tazilah dikafirkan juga nih Kullabiyah karena menetapkan sebagian sifat. Terlebih lagi sifat kalam, dia kan menetapkan sifat kalam bagi Allah. Al-Quran kalamullah. Menurut Mu'tazilah Al-Quran kalamullah bukan, berarti ini kufur menurut Mu'tazilah. Nah nanti Kullabiyah ini nanti ada lagi bawahnya dengan nama lain, enggak lagi Kullabiyah. Dia tidak disebut karena yang itu yang paling masyhur. Nah, yang Jahmiyah mengkafirkan Mu'tazilah karena menetapkan nama menolak sifat, yang Mu'tazilah mengkafirkan Kullabiyah karena menerima nama juga dan menetapkan sebagian sifat. Ini namanya semuanya Mu'attilah. Mu'attilah menolak nama, sifat atau menolak sebagian sifat. Ini Mu'attilah semuanya musuhin ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah menetapkan semua sifat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Sedangkan Kullabiyah menetapkan hanya sebagian.
Yang mereka tetapkan itu sifat-sifatnya tadi, yang mendengar, itu ya mereka sama dengan Ahlus Sunnah dari sisi ini. Tapi kalau sudah mulai ayat wajah, tangan, udah mereka tolak juga, atau setidaknya tadi dibelokkan maknanya. Dibelokkan maknanya. Nah itu, jadi Mu'attilah pun ya berkelompok-kelompok banyak. Lalu kemudian at-takyif. Takyif adalah menanyakan tentang keadaan, rupa, seperti apa, bagaimana. Dan ini pun terjadi di masa Imam Malik. Zaman sebelum Imam Malik nggak ada yang nanya ini. Kaifa istawa. Itu baru orang ini yang nanya ini. Sebelumnya belum pernah ada. Nah, ini namanya takyif. Bagaimana? Menanyakan tentang hakikat keadaan satu sifat. Ini namanya kaifa. Sekarang begini pertanyaannya. Satu sifat itu mesti ada keadaannya nggak? Pasti ada keadaannya kan? Pasti. Tapi kita kan nggak dikasih tahu oleh Allah bagaimana, seperti apa keadaan hakikatnya. Nah, Ahlus Sunnah itu menetapkan sifat dari sisi bahasa, menyerahkan kepada Allah bagaimana hakikatnya. Karena kita nggak dikasih tahu. Allah Subhanahu Wa Taala istiwa bersemayam istiwa. Bagaimana istiwanya? Kita nggak dikasih tahu bagaimana. Ayat cuma menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Selesai. Kita cuma nyampe di situ doang. Allah istiwa, iya udah selesai. Udah berhenti. Nah, giliran nggak mau berhenti, itu yang jadi bikin menolak. Berarti Allah di lingkungan arsy dong. Berarti lebih besar arsy daripada Allah. Berarti Allah butuh tempat dong. Berarti yaitu kaifa itu. Ini takyif namanya. Yang akhirnya bingung dia. Udah bingung, akhirnya ayat yang dirubah maknanya, tahrif. Jadi dari takyif ke tahrif nanti. Dari menanyakan kayak apa, bagaimana, lama-lama kesimpulannya menolak, tapi dengan cara yang halus lah. Jadi gimana? Ganti aja artinya. Jangan bersemayam, ganti menguasai. Allah menguasai aras. Jadi bukan istawa, istaula. Kenapa? Mirip makhluk nantinya. Kok ayat bisa dibilang mirip makhluk? Maka tadi kita sudah katakan dari awal, mungkin nggak Allah mensifati dirinya dengan satu sifat yang itu ada terkesan mirip makhluk? Nggak mungkin kan? Tetapi ayat Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Berarti ada maknanya nggak dari sisi bahasa Arab? Ada. Kita cuma netepin itu doang. Selesai. Bagaimana kayak apa nggak tahu. Allah Maha Sempurna dan Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Habis perkara. Gampang kan? Gampang, nggak susah-susah. Iya, itu tadi ada. Kalau ngikutin maunya akal terus kan kejar terus sampai seperti pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai orang Rasul di benak saya seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan, sampai akhirnya muncul dalam benak saya pertanyaan, yang ciptakan langit bumi ini siapa? Allah. Berarti yang ciptain Allah siapa? Tuh lihat. Ini akal ini kalau tidak diikat dengan ikatan Alkitab wa Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, luar biasa liarnya. Apa aja dipikirin. Kalau masih mikirin yang kelihatan sih karuan, ini gaib. Tapi yang anehnya, nih ada menariknya lagi. Itu sebenarnya akal itu sebenarnya secara, kalau bahasanya manusia, secara fitrah, dia mestinya harus berhenti pada tahapan yang memang dia nggak mampu. Dan sebenarnya dia bisa berhenti, cuman syaitan yang terus mempengaruhi. Buktinya apa? Giliran ditanya, malaikat turun. Betul enggak? Ayat Al-Quran menyebutkan malaikat turun.
Di malam Lailatul Qadar misalnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya kan, biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat di malam Qadar turun. Malaikat Jibril juga apa? Turun. Tanya sama ini yang sering nanyain kaifa tentang Allah. Tanya sama dia, bagaimana malaikat turunnya? Saya mau dengar. Fadhal jelasin. Turunnya pala dulu begini, kan turun juga toh, bener nggak? Atau turunnya begini, ya tegas kan malaikat punya sayap begini, jadi kepala di sini, di kaki ini sayapnya, begini, turun juga nggak? Turun. Atau begini, palanya di sini, kakinya yang di bawah, ini sayapnya. Kalau Anda ketemu orang yang suka, oh kalau Allah begini, tanya, gimana turunnya malaikat berdasarkan ayat ini? Kita tunggu jawaban. Kita tunggu apa? Kita kira-kira aja jawabannya. Kalau kita tunggu, siapa yang mau ditanya? Jadi kira-kira aja nih Pak, kira-kira jawabannya dia apa? Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Wallahu a'lam. Itu bisa Pak. Itu bisa akalnya tunduk tuh. Bener nggak? Ditanya malaikat tuh bisa dia akalnya tunduk, berserah diri. Nggak tahu. Orang nggak dikasih tahu. Wallahu a'lam. Lah kenapa giliran Allah yang semestinya harus lebih kagak tahu dia? Luar juga kan Betawinya. Yang mestinya dia harus lebih tunduk lagi, nggak tahu lagi. Wallahu a'lam. Saya hanya menetapkan seperti yang ada di dalam ayat. Kan mestinya kalau kepada Allah lebih lagi begitu. Malaikat yang makhluk aja dia nggak tahu. Bagaimana turunnya tuh malaikat? Cara turunnya bagaimana? Kaifa itu kan caranya. Caranya turun bagaimana tuh malaikat? Turun di dalam bahasa Arab, nazala, yanzilu, dalam bahasa Arab itu artinya memang bergerak dari atas kemana? Ke bawah. Itu makna bahasa, udah jelas itu. Anda tanyakan kayak apa, bagaimana nih? Nggak tahu, orang nggak dikasih tahu oleh Allah. Tapi yang namanya turun pasti dari atas. Orang Indonesia aja ngerti itu. Nggak usah bahasa Arab. Kalau naik dari bawah, udah pasti itu mah dari sisi bahasa. Tapi kan kita nggak dikasih tahu kayak apa bagaimananya. Coba pesawat terbang yang biasa kita lihat landingnya, kan dia begini tuh, palanya di sini nih, ini sayapnya nih, ini kakinya, ya nggak? Gini kan dia turunnya, gini dia set gitu kan? Kagak begini nih nggak. Apalagi begini nih, itu mah pilotnya amatiran. Karena kita pernah ngelihat. Karena kita pernah ngelihat, maka kita bisa tahu kaifanya. Nggak pernah lihat Allah, nggak dikasih tahu juga di dalam ayat, di dalam hadis juga. Allah Subhanahu Wa Taala turun seperti malam terakhir, nggak pernah dikasih tahu. Pokoknya udah turun tuh dari atas ke bawah, selesai, udah habis perkara. Nggak usah juga pakai jam-jaman ditanya sama dia, nanya lagi tuh. Kalau sepertiga malam terakhir di Indonesia, di sono kan belum sepertiga malam katanya. Bener-bener ya. Sekarang kita tanya lagi. Allah yang ngatur waktu apa Allah yang diatur waktu? Jelas, hadisnya pun jelas. Wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Akulah yang mengatur masa, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah ciptakan langit bumi, Allah yang bolak-balikan malam dan siang bergantian. Jadi dia pakai nanya, Allah turun sepertiga malam terakhir, di sana belum sepertiga malam, berarti di sana belum turun, di sini baru turun. Coba ini akalnya bagaimana sih cara orang? Nah, ini orang bahaya ini mah bingung Pak, bukan cerdas, bingung ini mah. Bingung bagaimana berinteraksi dengan hadis, berinteraksi dengan nas, bingung kagak tahu mesti ngapain itu mah. Giliran bingung, hadisnya yang dipaksa untuk ditolak atau ditahrif. Itu yang dimaksud turun bukan Allahnya, yang turun rahmatnya Allah. Yang turun ilmunya Allah, yang turun malaikatnya Allah. Itu aja udah beda-beda deh. Yang mana yang mau dipilih itu?
Coba Pak. Sekarang yang pertanyaannya, siang malam itu aturan Allah untuk manusia atau untuk Allah? Untuk manusia kan? Orang bingung-bingung nih. Azan itu panggilan orang biar sholat apa panggilan kepada Allah? Hah? Orang biar apa? Kenapa jadi azan manggil Allah? Emang Allah sholat? Ini orang kok. Ya, kalau nggak ngerti itu mending diem deh nanya. Jangan diborong semua nggak taunya. Azan panggilan Allah katanya. Gimana sih? Maksudnya tuh Allah memanggil manusia biar sholat, bukan azan untuk manggil Allahnya, bukan. Itu kebalik lagi. Sama kayak orang bilang Allah bukan orang Arab. Saya doa pakai Indonesia aja, bahasa Indonesia, karena Allah bukan orang Arab. Lah, kenapa mesti bawa-bawa Arab? Kalau dia bilang Allah bukan orang, bener nggak? Berhenti bener itu. Berhenti bener, Allah bukan orang, berhenti, bener itu. Tapi ditambahin bukan orang Arab, kenapa? Terus Allah orang mana? Tanya sama dia. Ya Allah ya Rabb, ini kebanyakan wiridan kitabnya Joyoboyo ya begini nih. Wiridan kitab Joyoboyo begini. Zaman edan ora keduman. Ya itu kan wiridannya Joyoboyo. Zaman gila ini, nggak gila nggak kebagian gitu. Ini wiridannya kitab Joyoboyo, bingung gitu. Terus nanya ada lagi, emang Allah agamanya apa? Tambah lagi Allah agamanya apa? Tanya lagi, memang malaikat agama apa? Tanya sama dia, malaikat. Kira-kira malaikat pencabut nyawa agamanya apa? Tanya sama dia. Tanya sama dia, Pak. Ini orang nih yang ngomong begitu tanya, udah nggak usah nanya Allah agamanya. Malaikat pencabut nyawa agamanya apa? Kalau dia bilang malaikat pencabut nyawa agama Islam, yang non Muslim dicabut juga sama dia kok. Iya. Jadi ini lucu-lucuan tapi parah gitu loh. Ini lucu-lucuan tapi parah gitu loh. Mempertontonkan ketidaktahuan, kebodohan tapi seneng gitu dianya gitu. Seolah-olah itu ilmiah. Ya padahal ya apa ya, sampah lah itu. Sampah. Makanya kita juga nggak terlalu bersemangat untuk nanggepin begitu gitu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu menghadapi para dalam tanda kutip rival ya, ahlul bid'ah, penyimpang. Itu dalilnya masih ada ilmunya. Syubhatnya syubhat kuat karena pakai dalil, pakai hujjah. Sekarang begitu ya. Udah nggak usah ditanggapin ya. Mana sih begitu? Itu mah bukan cuma recehan itu mah. Hah? Buang-buang waktu bener itu mah. Itu bukan cuma recehan itu mah. Buang-buang waktu. Recehan sih masih mau Pak Obah nerima. Gak ada. Coba pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Allah musta'an. Hujjah argumen mereka misalnya orang-orang Jahmiyah itu mereka sebenarnya terkena filsafat mereka. Bahkan Syekh Yusuf Al-Ghafis mengatakan, Yusuf bin Abdul Al-Ghafis katakan, salah satu firqah yang sebenarnya tidak ada akarnya di dalam Islam dari sisi pendalilan itu Jahmiyah. Penolak sifat, penolak nama, penolak sifat. Dia tidak ada akarnya. Karena tidak pernah ada satupun ayat yang akan mendukung dia. Maka akhirnya kemudian dia butuh kepada tahrif atau ta'wil yang tercela aja tadi. Pembenaran sebenarnya, justifikasi ayat atas pemikiran mereka itu yang disebut oleh para ulama, pemikirannya yang di depan, ayat ngikutin di belakang. Itu yang disebut oleh para ulama, hakikatnya dalilnya dia, akalnya bukan Al-Quran. Al-Qurannya harus ngikutin pemahaman akalnya dulu baru bisa jadi dalil. Kalau ayat itu tidak bisa sesuai dengan akalnya, dia nggak akan ambil. Atau dia harus belokkan dulu maknanya. Nah lalu kemudian selanjutnya tamtsil ya. Tamtsil artinya adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang wajib bagi Allah
atau yang boleh atau yang tidak boleh. Itu tamtsil. Jadi yang jelas begini, misalnya begini, makhluk punya satu sifat, Allah punya satu sifat. Menurut mumatsilah, ya udah sama pokoknya udah. Sama. Misalnya Allah mendengar ya kan? Makanya ada nama Allah As-Sami', yang maha mendengar. Berarti Allah punya sifat mendengar. Lalu kemudian makhluk juga mendengar enggak? Mendengar. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar, melihat. Berarti kan sama enggak mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk? Ini ahli sunnah semua, makanya betul jawabannya. Enggak ada yang mumatsilah di sini kan? Kalau mumatsilah sama. Begitu diartikan sama. Itu namanya mumatsilah, dan itu jelas bertentangan dengan nas, bahkan dengan akal sehat pun bertentangan. Tak usahlah Allah dengan makhluk. Sekarang makhluk sama makhluk. Kita cari perbandingan, misalnya makhluk sama makhluk. Misalnya manusia melihat. Kucing ngelihat, Pak. Kemampuan penglihatan manusia sama kucing sama? Nah, tuh bisa bedain. Gimana dengan Allah Rabbul Alamin? Lebih lagi kan gitu. Kesamaan dari sisi bahasa aja tadi kita udah katakan. Dari sisi bahasa Arab, mendengar, melihat sama. Tapi sisi yang lain semuanya beda sama? Beda. Banyak yang bedanya atau banyak yang samanya? Banyak bedanya, bahkan sangat berbeda. Ternyata kesamaannya itu hanya dari sisi bahasa saja. Bahasa. Oleh karena itu muncul satu kaidah. Tidak setiap sesuatu yang sama dari sisi penyebutan bahasa otomatis sama hakikatnya. Tidak begitu kaidahnya. Kaki, manusia punya kaki, onta punya kaki, kambing punya kaki, ayam punya kaki. Nah, sama? Nah, itu jelas. Jadi logikanya benar, harus benar. Jadi kata siapa? Agama ini bertentangan dengan akal. Tidak bertentangan. Yang penting akalnya sehat. Akal yang sehat itu, Pak, asupannya, nutrisinya Al-Quran, Sunnah, penjelasannya para sahabat, yang dijelaskan oleh para ulama. Itu nutrisinya. Jangan ngambil nutrisi yang lain. Yang itu bukan nutrisi, malah racun. Akal diisinya filsafat, cerita-cerita khurafat, takhayul. Ya iya, jadi pusing. Orang gila nggak pakai baju, wali ini wali. Ini orang isinya ini yang diisi apa di kepalanya, apa yang diisi di hatinya, apa yang diisi. Jadi kalau akalnya sehat, baca ayat langsung, oh iya, pasti Allah sempurna lah, nggak sama dengan makhluk. Selesai kan? Habis udah perkara, nggak ada masalah. Gak ada masalah, gak ada. Makanya para sahabat dengar ayat, dengar hadis dari Rasul, tenang aja mereka tentang sifat-sifat Allah. Tenang. Kenapa? Karena tadi mereka udah paham, udah ngerti. Rumusnya itu udah gampang sebenarnya. Rumusnya mudah, gak sulit. Tapi ini tadi tamtsil. Nah, sebenarnya yang tamtsil ini, yang menyerupakan ini, mau disadari atau tidak, ini juga akar dari tahrif dan ta'til ini. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, yang penyimpangan hari ini yang sangat besar terjadi, itu pada tahrif dan ta'til. Tahrif dan apa? Ta'til. Karena tahrif dan ta'til ini asalnya dari takyif dan tamtsil. Contohnya tadi kita udah contohkan sebenarnya. Ketika dia bilang Allah bersemayam di aras, dia nyamain Allah dengan makhluk. Tamtsil kan? Akhirnya dia membagaimanakan Allah. Kalau Allah begini berarti Allah butuh tempat. Kalau itu takyif bukan? Takyif kan?
Kalau Allah istiwa di aras berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah seperti makhluk. Wah, takyif tuh. Akhirnya setelah dia tamsil dulu menyamakan terus mentakyif, habis itu akhirnya ta'til menolak. Oh, nggak mungkin Allah seperti itu. Nggak mungkin. Kalau Allah seperti itu jadi mirip makhluk. Tamsil bukan? Tamsil, dirupakan, menyamakan. Kalau begitu makna ayatnya harus diganti. Jangan istawa tapi istaula. Tahrif bukan ini? Lihat urutannya. Dia takyif, dia tamsil, dia ta'til, dia tahrif. Nah, lalu kemudian yang terjadi belakangan, ya seperti tadi kita sudah katakan, mereka yang melakukan tahrif pasti akan menuduh yang menetapkan ayat itu sebagaimana adanya kufur. Sebaliknya juga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini pengikutnya Ibnu Taimiyah ini ada yang mengkafir-kafirkan. Loh sama. Ahlu ta'til dan ahlu tahrif mengkafirkan juga enggak? Sama mengkafirkan juga. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan siapa orang yang mengatakan Allah turun dari langit berarti dia telah kafir. Siapa orang yang mengatakan Allah beristiwa di atas berarti dia telah kafir. Dan itu ada ditulis dalam buku-buku mereka. Takfir juga enggak mereka? Takfir juga sama. Ya, inilah konsekuensi dari satu akidah. Saling membantah, saling menyalahkan. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau orang bertanya misalnya, Ustaz, emang gak bisa ketemu diskusi? Bisa, tapi gak tahu kapan selesainya itu. Bisa selesai, gak tahu sampai kapan. Kecuali kita mau bersepakat bersama-sama, ayo kita cari tulisan para ulama di abad kedua, abad ketiga Hijriah. Kan itu yang dianggap mewakili generasi salaf di sampai abad ketiga Hijriah, betul? Iya. Kalau mau, ayo kita baca kitab-kitab para ulama di zaman itu. Ayo. Udah oke lah kitabnya Ibnu Taimiyah jangan dibaca misalnya, karena itu di abad ke-7 belakangannya, abad ketiga. Riwayat-riwayat yang datang dari Imam Ahmad misalnya. Kemudian Utsman bin Sa'id Ad-Darimi misalnya, yang ada nulis kitab bantahan beliau terhadap Jahmiyah. Ayo kita baca yang itu. Itu sempat ada itu salah seorang syekh muda dari Mesir kalau nggak salah itu, kami siap diskusi dengan orang-orang yang mentahrif, mentakwil dan seterusnya, siap. Tapi diskusinya, ayo kita baca buku-bukunya para ulama di abad ketiga Hijriah. Yang ke belakang nggak sampai abad ketiga. Karena apa? Karena kitab-kitab mereka ya seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Metodenya begitu. Ya sebab kalau udah di belakang makin banyak perselisihannya, yang seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara khilafan katsira. Yang di belakang banyak perselisihannya. Ayo cari yang di depan, bukunya yang di depan. Bagaimana penjelasan para ulama di awal-awal mula Islam sampai tadi abad ketiga. Ada enggak itu yang perkataannya seperti tadi itu? Kalau istiwa ini begini maka akan begini, kalau begini maka akan begini. Lama-lama ya akhirnya nolak juga. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana misalnya kalau kita tanya kepada mereka, zatnya Allah bagaimana? Ya nggak tahu. Begitu juga sifatnya Allah kan gitu. Makanya para ulama membuat satu kaidah, al-qawlu fi sifati kal-qawli fi dzat. Berbicara tentang Allah dalam masalah sifat, ya sama aturannya seperti ketika berbicara tentang Allah dalam masalah zatnya Allah. Kalau masalah zatnya Allah, gimana? Nggak tahu ya. Kita juga berarti sama, tidak tahu dalam hal sifatnya, kecuali apa yang Allah beritahukan aja. Selesai. Habis sudah mudah, gampang sekali agama ini, tidak sulit, tidak rumit. Iya, cukup katakan seperti yang ada di dalam ayat dengan metode mensucikan dan juga menetapkan kesempurnaan. Ya, istilahnya metode subhanallah wa bihamdi. Biar gampang diingat aja. Karena ternyata zikir yang kita baca menuntun kepada akidah dan tauhid yang benar. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.
kita cukupkan dulu ya pembahasan kita. Nanti yang selanjutnya baru membahas tentang firman Allah laisa kamitslihi syai'un, yang insyaallah nanti pembahasannya berarti beberapa ungkapan di dalam Al-Quran yang ditolak oleh Allah, terkadang dengan bahasa mithlu, kamitsli. Fala tadribu lillahil amsal, itu jamak dari mithil. Lalu kemudian Allah juga menolak niddan, fala taj'alu lillahi andada, jamaknya adalah andad. Allah Subhanahu wa taala juga menolak dengan kata kufuwan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kufuwan, ada di satu qiraah kuf'an, kufu, ditolak oleh Allah. Mithil, laisa kamitslihi, ditolak oleh Allah. Amsal juga, fala tad'u lillahi amsal. Andad juga ditolak, fala taj'alu lillahi andada. Nah ini mesti tahu nih, yang ini apa, yang ini spesifikasinya kemana, yang ini spesifikasinya kemana, yang ini spesifikasinya kemana. Ada lagi syirkan, syirik, sekutu, serikat. Nah ini kita mesti ngerti, yang ini artinya apa, yang niddan maknanya apa, yang mithil artinya apa, yang syirkan maksudnya apa, yang kufuan maknanya apa. Dan itu yang ditolakkan oleh Allah dalam Al-Quran kan? Ya, zahir juga. Ya, banyak ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Istilah-istilah ini harus difahami karena ini juga terkait dengan tauhid. Memang ini di dalam bab ini karena dalam bab al-asma wa sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang mithil. Karena memang mithil ini bicara tentang nama dan sifat. Oleh karena itu di ujungnya disebut nama As-Sami' dan Al-Basir. Nah, itu insyaallah kita bahas di pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Silakan ada pertanyaan, tafadhal. Silakan, Pak. Ya. Baik, silakan, Pak. Lalu gimana dengan orang-orang yang seperti itu yang bertolak belakang dengan kita? Apakah mereka yang melekat tidak ini? Iya, pertanyaannya apakah dia jadi begini, para ulama jelaskan begini. Apabila dia masih ada kebingungan, kerancuan, ya terus kemudian takwil atau tahrif yang dia lakukan masih ada kedekatan dari sisi bahasa, maka dia hanya disebut tersesat saja. Ya. Tapi kalau sudah bahasanya menolak ayat dan seterusnya, itu bahaya. Jadi dia nggak menolak ayat, cuman dia membelokkan makna saja. Karena dia menganggap kalau ayat itu dimaknai sebagaimana adanya, malah justru bisa kufur. Itu kan pemahaman yang keliru. Maka yang seperti itu, para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di Syarah Lum'atul I'tiqad jelaskan itu dia hanya tersesat saja, tidak sampai dihukumi keluar dari Islam. Memang ada sampai sebagian yang sangat keras lah, yang serta-merta mengeluarkan dia dari keislaman. Tetapi kan masih ada syubhat pada mereka. Cuman kalau udah dijelasin, udah terang benderang masih membangkang, itu bahaya itu. Itu berbahaya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Masalah sifat-sifat Allah, jika kita tidak dapat menjelaskan dari Al-Quran, kita salah. Bagaimana menyikapinya? Apakah stop dengan Oh iya, betul. Apabila kita tidak dapati sifat Allah di dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun dari perkataannya as-salaf, ya sudah, kita tidak mengatakan sifat tertentu itu adalah sifat Allah. Dan tidak boleh menetapkan sifat Allah dengan dugaan-dugaan dan anggapan-anggapan kita. Contoh, misalnya ada orang yang berkata, Allah sudah bosan. Allah sudah bosan melihat hambanya yang berbuat maksiat. Dari mana dia dapetin sifat bosan bagi Allah? Tanya sama dia. Ini ceramah juga nggak boleh sembarang-sembarang atau ceramah. Allah bosan. Lah dari mana itu? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Perkataan salaf yang mana yang menjelaskan sifat bosan dari Allah? Ah, itu lain lagi yang itu. Dalilnya lagu. Atau misalnya
Ya tadi Tuhan bosan. Tuhan kok bosan gimana nih? Udah Tuhan punya sifat bosan. Ada lagi misalnya dulu pernah ada sempat saya dengar sekilas tuh ceramah begitu. Dia mungkin mau membuat jamaahnya jadi tersentuh hatinya ya. Waktu itu kalau tidak salah si penceramah itu ceramah terkait dengan kemungkaran yang terjadi pada malam tahun baru Masehi. Lalu dia bilang, pada malam hari ini Allah bersedih katanya, melihat hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Kita tanya, lah hadis riwayat mana Allah bersedih? Ayat Al-Quran yang mana yang menjelaskan Allah bersedih? Gak boleh ini, gak boleh ngomong sembarangan begitu bersedih. Harus ada dalil. Ya, saya tetap komitmen, gak pernah nyebut orang, gak pernah nyebut merek ya kan. Kecuali kalau merek di endorse itu lain cerita itu. Jadi saya sudah komitmen, saya nggak akan pernah nyebut siapa, pokoknya si fulan si alannya tidak saya sebut. Yang kita bantah itu pemikiran. Artinya siapapun yang punya pemikiran itu, siapapun yang ngomong kayak begitu, kita sanggah gitu. Bukan kepada person tertentu. Nggak boleh ngomong Allah bersedih. Allah bersedih ini hadis riwayat siapa ya? Kalau itu saya dengar langsung kalau nggak salah, karena waktu itu live ya. Loh, Allah bersedih nih. Hadis riwayat siapa dia ada? Sesungguhnya Allah bersedih. Itu harus menggunakan hadis. Nggak boleh sembarangan menetapkan sifat bagi Allah yang sifat itu nggak ada. Karena apa? Yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri. Lalu kemudian Rasulullah karena diberi wahyu oleh Allah. Makanya kita suruh cari di Al-Quran sama hadisnya, ayatnya sama hadis. Coba misalnya antum mensifati Pak Lurah, asal-asalan nyifatinnya. Tangkap, coba aja Anda sifatin Pak Lurah, misalnya Pak Lurah kita ini tinggi, tegak, kulit putih, berkumis, padahal nggak begitu. Nyamperin tuh ajudannya langsung, bilang apa ini? Bisa ditangkap Anda, Pak, diperkarakan. Loh ini kok nyifatin Allah asal-asalan gitu. Gimana ini? Nyifatin manusia sembarangan aja bahaya dampaknya. Ini kok nyifatin Allah sembarangan. Berani-berani yang nekat tuh. Makanya ya sudah berhenti. Saya tidak tahu gitu aja. Saya belum tahu ayatnya, saya belum tahu hadisnya. Selesai, enak, aman kan? Dan kita tidak dibebani sesuatu yang di luar kemampuan. Wallahu a'lam. Masih ada lagi? Ya, silakan. Iya, betul ya. Jadi alif lam mim itu ada di antara para ulama ahli tafsir, ahli Quran menyebutkan itu termasuk mutasyabihat. Tidak ada yang mengetahui maknanya yang sebenarnya, yang sehakikinya, melainkan hanya Allah. Memang ada beberapa tafsir yang menyebutkan ada tafsirnya, tapi harus dicek validitasnya. Nah, itu yang penting. Ada yang mengatakan alif lam mim itu alifnya Allah, lamnya itu Jibril katanya, mimnya Muhammad SAW. Itu katanya dia. Itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran datang dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Riwayat siapa? Tolong bawain. Kan gitu, enak kan kita. Anda baca di mana riwayat siapa? Tolong bawain. Nanti kita cek. Kalau itu sahih ya kita terima. Selesai kan? Tapi kalau tidak sahih ya kita maknai sebagaimana dia adanya. Alif lam mim. Makanya kebanyakan kemudian para ulama ada yang memang memaknai. Kalau memang ada riwayat itu dari sebagian salaf dan riwayat itu sahih, kita maknai seperti itu sambil kita sandarkan kepada salaf yang mengatakan itu. Asalkan itu sahih ya, kita sandarkan itu kepada yang mengatakan itu. Sudah selesai. Adapun kita bikin tafsiran sendiri, jangan. Berbahaya nanti karena ini kalamullah Al-Quran. Jadi memang sebagiannya para ulama mengatakan ini mutasyabihat. Yang tidak ada yang mengetahui maknanya melainkan hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa diketahui hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah ini bukti bahwa Al-Qur'an betul-betul datang dari Allah Rabbul Alamin.
Karena ternyata tidak ada satupun orang Arab yang bisa membuat yang semisal Al-Quran seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad ta. Nggak ada, padahal itu cuma huruf-huruf ini. Nggak ada yang bisa, Pak. Padahal orang Arab kan hurufnya itu aja ya. Suruh dia ngerangkai huruf-huruf begitu aja, tapi didengarnya enak, indah, bagus. Ayo silakan bikin. Apalagi orang sini udah nggak bisa lah pokoknya. Yang orang Arab zaman itu aja nggak bisa, apalagi orang sini yang bahasa Arab bingungnya itu. Nggak ada yang bisa bikin potongan-potongan gitu, nggak ada yang bisa. Itu makanya kemudian Al-Quran itu disebut mukjizat, melemahkan setiap argumentasi orang yang menolaknya. Nggak bisa, yang orang Arab itu nggak bisa nyusun huruf-huruf itu jadi dengar bagus, indah. Nggak ada. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, itu nanti kajian khususnya secara spesifik panjang lebar pada pembahasan terkait dengan ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Iya. Itu kelihatannya diterapkan yang mungkin bilang kematian dan jenisnya itu diharuskan kalau memakai pikirnya atau mungkin ilmunya kuat atau bagaimana Iya. Jadi tadi kita sudah sebutkan, ini pertanyaan tentang bagaimana ada yang misalnya menetapkan seperti sifat 20 dan seterusnya. Ini memang sampai sekarang kan terjadi, ya boleh dibilang saling, ada yang mendukung, ada yang menyanggah, kontroversi lah. Tapi tidak semua kontroversi kemudian kontroversi gitu. Ya bagi yang mau mempelajari, dia mau menelusuri, mau dia urutkan terus, dia akan ketemu. Tapi memang panjang kan sejarahnya. Kita nggak sebutin sejarahnya secara panjang lebar, ringkasnya saja. Tadi kita sudah isyaratkan sebenarnya. Kullabiyah itu menetapkan sifat, diantaranya 7 sifat. Lalu kemudian akhirnya nanti dipegang itu atau konsep itu jadi pijakan sekelompok orang sampai ke belakang. Lalu kemudian di zamannya Fakhruddin Ar-Razi atau dikenal dengan Fakhrur Razi, yang penulis kitab Mafatihul Ghaib itu Tafsir Al-Kabir, itu kemudian dilengkapi ditambah 13. Dilengkapi 13. 13 itu pun sebenarnya yang 7, yang tambahan sebenarnya hanya 5. Karena yang 7 yang hanya 5, yang sisanya yang, jadi ini kan 7 ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qudrat, iradah. Nah, dibikin 7 lagi Pak, tapi dari yang ini, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, qadiran, muridan. Sudah berapa? Nah, udah, sisanya yang tambahan orisinal 6. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Ini yang asli tambahan 6. Tambahan aslinya 6. Yang tadi qudrat, iradah, sama ilmu, hayat, sama basar, kalam, itu kan yang tadi kita sudah 7. Terus tambahin 7 lagi dari qudrat, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Yang sebenarnya itu nama bukan sifat. Saya ulangi lagi ya. Sebenarnya itu apa? Nama bukan sifat. Kan tadi qudrat itu kan sifatnya. Namanya qadiran, al-qadir. Jelas. Iradah itu apa? Sifat, berkehendak. Muridan itu sebenarnya nama, tapi tidak ada nama Allah. Al-murid tidak ada. Makanya kaidahnya tidak semua sifat punya nama. Lalu kemudian aliman, alim, al-alim itu nama bukan? Nama, sifatnya ilmu. Sifatnya apa? Ilmu. Namanya alim, al-alim, yang maha mengetahui. Begitu juga sami'an, sifatnya sama, mendengar.
Lalu kemudian basiron juga nama sifatnya basar, melihat, namanya al-basir yang maha melihat. Kalam itu sifat dan tidak punya nama, al-mutakallim nggak ada. Jadi nama al-murid tidak ada, nama al-mutakallim tidak ada. Allah maha berbicara tidak ada. Jelas ini. Maksudnya tidak ada nas menjelaskan bahwa Allah yang maha berbicara, tidak ada. Kalau Allah berbicara, ayatnya ada. Itu namanya sifat. Maka tadi kita sudah katakan, tidak semua nama, tidak semua sifat punya apa? Punya nama. Tapi setiap nama pasti mengandung. Nah, itu kaidah, diingat itu kaidah. Itu kaidahnya banyak dijelaskan Syekh Utsaimin dalam Faidul Muthla. Sudah sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi tambahan originalnya sebenarnya cuman 6 aja. Nah, dari yang 6 itu porosnya itu pada mukhalafatu lil hawadits. Porosnya itu. Kenapa saya katakan porosnya itu? Karena dengan kaidah itu nanti ditolak sifat-sifat kayak tadi. Sifat turun bagi Allah ditolak karena mirip dengan makhluk, enggak mukhalafatu lil hawadits. Lalu kemudian kita tahu nggak Pak apa yang dimaksud dengan hawadits? Nggak tahu ya. Hawadits itu saya jelasin dikit aja ya. Karena dulu yang saya ngajar ini aja yang saya baru paham belakangan. Dulu waktu ngajar nggak ngerti, apalagi yang diajarin gitu. Hawadits itu dari kata-kata hadis. Hadisun, bukan hadisun, bukan panjang dalnya. Kalau panjang dalnya jadi hadis yang riwayat Rasul itu. Itu artinya apa? Sesuatu yang baru. Sesuatu yang apa? Baru. Karena mereka sudah menetapkan Allah memiliki sifat qadim, qidam. Sifat qidam. Wujud qidam. Nah, lawannya qidam itu hadis. Jamaknya hawadits. Menurut mereka, sifat hawadits itu tidak boleh, sifatnya makhluk itu bergerak. Sifatnya makhluk itu apa? Bergerak. Maka mereka menolak sifat turun karena bagi mereka kalau turun berarti Allah bergerak, maka Allah mirip dengan hawadits, sedangkan Allah harus mukhalafatu lil hawadits. Turun ditolak. Kaidah itu, kaidahnya mereka itu. Gitu, saya bisa jelasin karena pernah belajar. Kalau enggak mungkin tidak bisa jelasin. Gitu, pernah belajar, pernah ngajar. Waktu itu belum paham, muridnya apalagi. Sekarang udah rada paham. Baru rada Pak. Lalu kemudian sifat wajah, tangan misalnya. Menurut dia, yang namanya hawadits itu memiliki part of body. Bagian-bagian tubuh, part of body. Itu sifatnya hawadits. Maka ketika Allah disebut wajah tangan, berarti Allah punya part of body, jisim menurut mereka. Nah, sifat jisim ini menurut mereka itu sifatnya hawadits, bukan sifat Allah yang qadim atau qidam. Maka wajib ditolak. Maka tadi saya bilang muaranya di mukhalafatul hawadits. Apalagi? Sebutin aja yang mereka tolak, pasti rumusnya kembali ke sini. Istawa, bersemayam. Yang namanya sifat bersemayam itu butuh tempat. Harus ada tempat yang melingkupinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat itu, maka seperti hawadits. Karena yang butuh tempat itu namanya hawadits. Butuh ruang itu namanya hawadits. Sebagaimana bergerak juga sifatnya hawadits. Maka oleh karena itulah mereka menolak sifat istawa dan ditahrif menjadi istawa. Mau dinaikin lagi apa cukup nyampe di sini aja? Iya, mau dinaikin lagi, saya naikin lagi, ini levelingnya saya naikin lagi. Enggak lah, enggak bingung. Soalnya sayanya udah ngerti. Kalau dulunya bingung ya.
Nah, sekaligus saya jelaskan Bapak-bapak. Yang saya jelasin itu tadi filsafat. Yang tadi ini hawadis filsafat. Ini seperti yang ditanyai, gimana belajar ilmu filsafat? Silahkan Anda simpulkan sendiri. Karena nanti itu kalau dicari akar pemikiran itu ada dalam ilmu filsafat itu ada nanti. Salah satu pemikirannya tokoh-tokoh filsafat itu ada yang kayak begitu. Karena itu tadi pakai akalnya, dia mikir pakai ini. Gitu. Lalu dianggap itulah kebenaran. Contoh lagi, ini lebih rada sedikit levelnya, naikin dikit aja, nggak banyak-banyak, dikit. Udah terlanjur soalnya ini. Sifat kalam. Sifat apa? Kalam, berbicara. Yang belajar sifat 20 pasti dia katakan Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf. Ayo tanya sama dia. Kenapa dia sampai membuat rumusan kayak begitu? Itu pertanyaan sederhana. Dari mana dia dapat rumusan rincian kayak begitu? Kan berarti sudah dia rinci toh. Allah bicara, itu kan masih global. Tapi dia udah rinci, tanpa suara, tanpa huruf. Mereka merinci itu karena di depan sudah disebutkan mukhalafatul hawadits. Maka tadi saya katakan porosnya ada di situ. Kenapa? Karena yang namanya bicara itu pasti tersusun dari suara dan huruf. Pasti itu, tidak bisa tidak. Lalu mereka berkata, kalau bicaranya Allah itu ada kata, ada suaranya, nanti menurut dia akan berefek pada, berarti Allah harus punya tenggorokan, pita suara, dan itu semua sifatnya hawadits. Allah nggak boleh begitu. Nah, terus bagaimana kok mereka tetap menetapkan sifat kalam juga bagi Allah? Maka mereka berikan tambahan keterangan yang dimaksud kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu bicara yang tak pakai suara, tak pakai huruf. Kalau Anda masih bingung dengan kata kalamun nafsi maksudnya apa? Batin. Ini ada orang nih ngomong dalam hatinya, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Itu disebut kalamun nafsi. Terjemahan bebasnya apa? Batin. Maaf, saya udah janji naikin levelnya lagi dikit, udah janji, nggak boleh dilanggar, namanya janji itu nggak boleh dilanggar. Itulah sebenarnya saya baca bukan kata orang, saya baca dengan kedua mata kepala saya dan saya masih ingat kalau didatangin kitabnya saya masih cari akan saya dapatin itu. Oleh karena itu sebagian mereka mengatakan Al-Quran firman Allah maknanya tapi bukan hurufnya. Iya, akhirnya ke situ. Al-Quran kalamullah, iya kalamullah. Tapi maknanya bukan huruf-huruf itu. Karena kalau huruf-huruf itu sifatnya hawadits kata dia. Ngeri nggak itu? Bahkan itu bukan cuma saya baca, saya ada satu ceramah salah satu tokoh dari luar negeri lah pokoknya lah. Luar negeri. Bukan Priok. Luar negeri Priok. Kalau Bekasi itu baru galaksi lain. Jadi dia sendiri mengatakan, ini saya ada rekamannya berbahasa Arab. Menurut akidah kami, yang itu pelajaran sifat 20 itu, bahwa Al-Quran itu kalamullah maknanya, tapi lafaznya bukan kalamullah. Pertanyaannya apa ini akidahnya para sahabat? Saya tidak sedang menghubungi, nanya aja. Hanya maknanya, bukan lafaznya. Coba gimana? Jadi ini lafaz-lafaznya ini bukan kalamullah menurut dia, karena ini sifat hawadits. Cuman ada yang menarik, itu mereka tetap kasih catatan. Jangan sampaikan hal seperti ini detail kayak gini di depan orang awam. Makanya mereka coba Quran kalamullah gitu aja. Dia nggak akan memperinci. Kalau dia perinci betul seperti yang di bukunya, begitu kesimpulannya. Kesimpulannya begitu.
Al-Quran itu firman Allah hanya maknanya, bukan lafaz-lafaz huruf-hurufnya. Astagfirullah. Terus kalau kita baca Al-Quran, berarti yang kita baca lafaznya, kita bunyi bukan kalamullah menurut dia. Terus kalamnya siapa? Mulailah di situ mulai perbincangan. Itu redaksinya lafaznya katanya dari Jibril, tapi maknanya datang dari Allah. Gimana coba itu? Berarti ada campur tangannya Jibril dong di situ. Rasulullah SAW saja menerima wahyu dalam dua bentuk. Yang pertama, yang lafaznya, maknanya datang dari Allah Rabbul Alamin, dan itu mukjizat. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Wahyu. Lafaznya, maknanya datang dari Allah, dan itu mukjizat. Wahyunya apa namanya? Al-Quran. Lalu kemudian Nabi SAW menerima wahyu, lafaznya, maknanya datang dari Allah. Ini yang lebih rajih. Tetapi bukan mukjizat. Hadis kursi. Dibedain. Lah kok malaikat Jibril gak dibedain? Lafaznya malaikat Jibril, menurut mereka kan itu lafaznya malaikat Jibril, bukan lafaznya Allah. Allah hanya maknanya. Tapi kok tetap disebut Quran juga? Dan hakikatnya ini adalah mazhabnya Mu'tazilah yang berganti nama. Ujung-ujungnya nolak Al-Quran, walaupun lebih halus sedikit. Berdasarkan itu berarti kalau Anda baca, kalau menurut apa yang mereka jelaskan bahwa itu lafaznya Jibril, berarti yang Anda baca, yang baca Quran kagak paham, berarti membaca lafaznya Jibril. Loh iya dong, begitu dong konsekuensinya. Kalau yang paham baru dia alamullah, karena dia paham makna. Yang baca enggak paham, berarti yang dia baca adalah lafaznya siapa? Jibril. Berarti yang pada baca Quran kagak tahu maknanya, berarti hanya baca lafaznya Jibril. Berat gak ini? Konsekuensi berat ini. Ingin mensucikan Allah, tapi malah jadi banyak dampaknya. Maka tetap saya harus berkomitmen untuk tidak menyebut merek. Karena kalau nyebut merek tuh orang tuh kadang nggak tahu konsepnya, nggak tahu masalahnya, tapi asal mereknya disinggung marah, Pak. Bener nggak? Dia nggak tahu konten yang lagi kita bahas tuh apa, isinya apa, kandungan yang arahnya kemana, nggak ngerti. Tapi ketika merek disebut marah dia. Paham kagak paham, itu ciri-ciri orang akhir zaman gitu. Pokoknya dia mereknya disinggung marah. Nggak ngerti masalah, emang masalah apa? Pokoknya marah aja dulu. Hidup marah. Makanya saya berkomitmen nggak sebut merek, nggak sebut nama, nggak. Kalau memang kita ingin menyanggah satu pemikiran, kita sanggah pemikirannya. Siapapun punya pemikiran itu. Iya, mau Mu'tazilah, mau siapapun. Kalau yang Mu'tazilah kan nggak ada lah, katakan di negeri ini nggak ada yang aku Mu'tazilah. Saya Mu'tazilah nggak ada gitu. Iya kan? Nggak ada. Kita sanggah pemikirannya, fokus pada pemikirannya, pada itu, fokus ke situ. Makanya tadi ketika ditanya, seperti itu, fokus itu. Jelas-jelas kalau yang sifat kalam ditulis, Pak, ditulis, ada tulisannya, ada di kitabnya, di bukunya ditulis. Bila sautin wala harfin, nggak pakai suara, nggak pakai huruf. Pertanyaannya, perincian ini datang dari hadis mana? Sedangkan hadis-hadis malah menyebutkan sebaliknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa orang yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, itu Rasul nyebut berarti Al-Quran terdiri dari apa? Huruf Rasul yang nyebut. Tercatat baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dia gimana nih hadis ini? Takwil paling ntar lagi gitu. Takwil lah. Karena nggak cocok dengan kaidahnya dia. Sama seperti misalnya Imam Bukhari datangkan satu hadis, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya bi sautin yasma'uhu man qarib wa man ba'ud. Allah memanggil hambanya dengan suara
yang dekat yang jauh dengarnya sama jelasnya. Hadis nyebut suara Allah bersuara. Coba mau ditakwil apanya? Oh ya, mungkin belum dengar, diuzur kalau belum dengar. Iya, kalau belum dengar diuzur. Ini al-uzur bil jahl, dikasih uzur karena belum tahu. Tapi kalau dikasih tahu bangkang juga ya wallahu a'lam. Disebut itu. Sekarang pertanyaannya, ada nggak makhluk yang suaranya kayak gitu? Jauh dekat dengernya sama jelas. Ada nggak suara makhluk yang kayak begitu? Orang kita pakai pengeras suara gitu aja yang jauh kedengerannya aja ngetip, kelap kelip doang gitu kan? Gitu. Itu azan kenceng, Allahu Akbar. Kagak dateng, Pak. Kagak dateng. Bagaimana bisik-bisik? Allahu Akbar. Ini saya lagi cerita soal ini, jangan dibawa ke yang lain nih. Iya, ini kan kita memahami. Jadi tadi saya katakan, akal yang sehat kan bisa memahami itu kan ya. Manusia suaranya Pak, kenceng misalnya, yang dekat sama yang jauh dengernya sama beda? Beda. Yang dekat lebih jelas, yang jauh enggak. Tetapi Allah Rabbul Alamin suaranya yang dekat yang jauh sama jelasnya dengernya. Coba. Apa kemudian kalau kita menetapkan suara bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk? Ya enggak lah. Jelas beda. Dan masih banyak lagi lah itu, bersabar dalam menuntut ilmu pokoknya. Insya Allah, jadi belajar aja udah, nuntut ilmu aja udah, jangan banyak-banyakin debat, jangan habis-habisin waktu aja Pak. Jangan juga nanggapin hal-hal yang kurang begitu bermanfaat juga di medsos, bantah terus aja. Padahal juga kita bingung ilmunya yang mana kan gitu. Udah tenang, nuntut ilmu, perbaiki diri kita, amalkan, ajak yang keluarga, kerabat dekat, teman, sahabat yang mau, alhamdulillah, yang enggak ya sabar. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ilmu manfaat, rezeki halal thayyib dan penuh keberkahan, dan amal yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.